Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih bisa menikmati segala apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada pertemuan yang keempat ini, kita masih dalam topik Engine Electronic Control System untuk OHT CAT 785C, di mana pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada output device, ya, pada output device. Nah, komponen output yang digunakan untuk memberitahu operator tentang status daripada mesin. Jadi sekali lagi, komponen output itu digunakan untuk memberitahu operator tentang status daripada mesin. Caterpillar menggunakan banyak output komponen seperti display modul, kemudian action alarm, speedometer, kemudian tachometer. Juga di situ ada pilot lamp, ada gear position dan lain sebagainya, termasuk solenoid dan relay. Itu merupakan komponen output. Yang pertama yang akan kita bahas komponen output dari engine adalah electronic unit injector, fuel injector untuk solenoid, ya. Fuel injector untuk solenoid. Nah, seperti terlihat pada gambar, kita perhatikan di sini, ini merupakan injektor solenoid, di mana ketika ECM dia mengenergize solenoid ini, maka injektor akan bekerja. Engine menggunakan electronic fuel injector yang digerakkan secara mekanis, ya, dan berenergi elektronik, di mana ECM akan mengirimkan pulsa sinyal berupa tegangan. Kalau kita perhatikan di gambar ini, nah ini, ya. Jadi ECM itu akan mengirimkan pulsa tegangan sebesar berapa? Sebesar 105 volt ke setiap solenoid ini. Nah, kemudian pulsa dikirim pada waktu yang tepat dan durasi yang tepat juga untuk apa? Untuk beban, kecepatan, dan energi tertentu yang dihasilkan oleh engine. Nah ini. Jadi sekali lagi perhatikan teman-teman, di sini ECM akan mengirimkan pulsa berupa tegangan besarnya 105 volt sini. Nah, kemudian pada gambar di sini, ini merupakan fuel injector solenoidnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Ini, jadi sekali lagi ECM akan mengenergize pulsa yang di sini, sehingga injektor akan bekerja. Nah, kita perhatikan sinyalnya. Nah, pada gambar sebelah kanan ini, ya, sebelah kanan, sebuah electronic unit injector dikontrol secara elektronik oleh engine ECM, dan proses aktuasinya pergerakannya itu secara mekanikal, ya. ECM itu akan mengirimkan sinyal berupa sinyal PWM. Nah, ini berupa sinyal PWM. Di mana gelombang ini merupakan arus. Ya, ini arusnya. Kemudian yang ke kanan ini adalah waktu, ya, waktu. Nah, ECM akan mengirimkan sinyal PWM untuk apa? Untuk mengontrol, ya, pembukaan atau penutupan dari solenoid valve ini. Jadi dikontrol. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, kita lihat
Nah ini, yang ini, itu merupakan pull-in peak current. Artinya ketika terjadi pengiriman sinyal pertamanya, itu akan mencapai puncaknya. Kemudian setelah itu, dia akan ditahan dan akan menjadi stabil. Berapa lama waktu arus yang akan di-energize ke solenoid fuel injector ini? Nah, itu bergantung dari kita melakukan penginjakan terhadap retarder pedal. Nah, ini untuk whole peak current-nya. Ya, jadi di sini ditahan arusnya. Berapa lama? Tergantung dari kebutuhan tenaga engine yang akan dikeluarkan. Nah, skematiknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini masuk ke silinder, ya. Nanti masuk ke silinder 1, ke silinder 3, di mana untuk silinder 1, silinder 2 di sini ini ada solenoidnya, sini masuk dari ECM. Ini ada powernya, kemudian ada return. Nah, ini kerjanya biasa aja ya. Jadi nanti arus dimasukkan ke sini, gitu kan. Lari ke sini, masuk ke injektor. Kemudian ini returnnya, ya, bahwa prinsip pada sebuah rangkaian elektrik atau rangkaian listrik, arus yang mengalir pada suatu beban itu akan bekerja apabila berada pada rangkaian tertutup. Artinya arus mengalir ke sini, kita arus tersebut mengalir, maka harus menjadi rangkaian tertutup dan muter di sini. Ya. Kemudian pada solenoid yang ketiga juga sama, mengalir ke sini, masuk solenoid, masuk sini. Nah, ini menjadi rangkaian tertutup. Untuk solenoid yang lainnya itu sama cara kerjanya. Nah, kemudian kita masuk ke solenoid electronic fuel priming pump. Nah, pada gambar, nah di sini di nomor 217 merupakan solenoid electronic fuel priming pump. Ya. Nah, ini di skematiknya kalau kita perhatikan, di sini ada switch. Switch ini yang akan nanti digerakkan secara manual. Switch ini dihubungkan ke breaker yang besarnya 10 ampere. Ini cukup besar, ya, cukup besar. Dan hati-hati ketika ada masalah di switch ini, ya kan? Ada masalah di switch ini, kita harus tahu inputnya di mana, gitu kan? Inputnya di mana, groundnya di mana, sehingga tidak mengakibatkan insiden kepada kita akibat salah dalam menangani switch ini. Kenapa? Karena di sini arusnya besar, 10 ampere, sedangkan manusia maksimum dia bisa kuat ketika kena sengatan sekitar 20 miliampere saja. Kalau sudah besar, ini 10 ampere itu akan sangat berbahaya. Masuk ke solenoid, ya, solenoid. Artinya apa? Kalau kita lihat di gambar sini, nah, ini alirannya masuk ke ini. Kemudian ini adalah inputnya, ya. Dan ini adalah solenoidnya, ya, solenoidnya. Ketika switch ini digerakkan, maka akan ada arus yang mengalir, ya, mengalir ke sini, nah, gitu kan. Ini ada groundnya, masuk groundnya. Ketika solenoid ini mendapatkan arus, maka akan menghasilkan medan magnet dan solenoid akan bekerja, gitu ya. Ini untuk solenoid electronic fuel priming pump. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ketika akan melakukan perbaikan di switch ini pada saat terjadi problem, maka teman-teman harus pastikan di sini tidak ada arus yang bekerja, karena sangat berbahaya besarnya arus di breaker sini yang ngalir ke switch itu 10 ampere. Ketika menyengat pada tubuh kita, maka efeknya pada tubuh kita akan muncul daya. Nah, setiap energi listrik tentu ketika bekerja pada suatu beban akan dirubah energinya. Pada setrika akan menjadi energi panas, pada lampu akan menjadi energi cahaya. Ketika mengalir pada tubuh kita akan dirubah menjadi energi apa? Ya, energi getar. Tentu kita akan bergetar dan itu akan sangat berbahaya. Ya. Kemudian, ini untuk solenoid priming pumpnya. Kemudian kita
Lanjut ke solenoid fan control. Ya, solenoid fan control. Ini letaknya untuk solenoid fan control. ECM akan mengontrol kecepatan engine, fan engine, dengan melewati tekanan engine dari variabel fan clutch. Ya. Kemudian solenoid akan menghasilkan sinyal PWM. Nah ini kalau kita perhatikan gambarnya, ini yang di nomor 1. Jadi sekali lagi, ECM akan mengontrol kecepatan fan engine, ya, akan mengontrol kecepatan fan engine dengan melewati tekanan oil engine dari variabel fan clutch yang ada di sini, ya. Solenoid akan menghasilkan sinyal PWM di mana sinyal tersebut berupa arus yang besarnya antara 0,4 sampai dengan 1,9. Kemudian ECM akan menyesuaikan kecepatan dari fan tersebut hingga plus minus 50 RPM dari kecepatan yang diinginkan. Ya. Kecepatan kipas atau kipas ya, kecepatan kipas minimum di setel itu di 450 RPM pada saat AC menyala, dan penggantian solenoid kontrol fan tersebut itu tersedia di cat ET. Jadi ketika ada masalah dalam melakukan penggantiannya, untuk solenoid kontrol kita bisa melakukannya dengan ET ya, ET. Nah ini solenoid fan-nya. Dan untuk skematik elektriknya cukup sederhana. Nah ini sinyal PWM, ya kan? Sinyal PWM digerak untuk untuk returnnya, ya. Ini engine fan-nya masuk sini, ini adalah masuk ke return. Jadi sekali lagi, sebetulnya dalam pembacaan skematik elektrik kita harus paham bahwa arus yang mengalir pada beban itu akan membuat beban bekerja apabila rangkaiannya adalah rangkaian tertutup. Artinya antara potensial tinggi dengan potensial rendahnya itu terhubung sini, masuk ke sini, ya kan, masuk ke ground. Nah ini juga sama untuk fan kontrolnya. Selanjutnya kita akan masuk ke preloop relay, ya. Preloop relay, di mana preloop relay ini dikontrol oleh engine ECM dan engine transmisi chassis ECM. Ya, ini akan dikontrol oleh engine ECM dan engine transmisi chassis ECM. Engine ECM, nah ini engine ECM akan mengenergize preloop pump relay, kemudian akan mengenergize preloop relay. Ini akan mengenergize preloop relay pada bagian depan engine mounting. Engine ECM memberikan sinyal ke transmisi chassis ECM untuk mengcrank engine. Jadi awalnya engine ECM akan memberi sinyal ke transmisi chassis ECM. Ya, prosesnya seperti itu untuk mengcrank engine. Kapan? Yaitu jika engine oil preloop pressure-nya kira-kira 0,4 PSI atau lebih. Ya, sekali lagi, engine ECM akan memberi sinyal ke transmisi atau chassis ECM untuk mengcrank engine jika engine oil pressure itu 0,4 PSI atau lebih. Nah, kemudian yang kedua preloop pump, ya, preloop pump ini itu setelah bekerja selama 17 detik. Ya, selama 17 detik. Ya, selama 17 detik. Nah, ketika terjadi fault, maka akan terjadi log event pada ECM. Nah, pada ECM. Ya. Kemudian engine terakhir running itu selama engine terakhir running itu selama 2 menit. Kemudian coolant temperaturnya itu di atas berapa? Di atas 50 derajat Celcius. Nah, ini yang harus kita perhatikan bagaimana kerja dari
preloop pump tersebut. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke skematiknya. Ya. Kita masuk ke skematik. Kalau kita lihat di sini, ya, di sini komponen-komponennya di sini ada preloop relay, ada preloop relay. Kemudian ini akan masuk ke preloop motor, ya, preloop motor. Nah, pada preloop relay itu sudah standby arus, ya, sudah standby arus, di mana arus tersebut belum diteruskan masuk ke preloop motor ketika kondisinya masih open di sini, ya, ketika kondisinya masih open. Nah, kapan dia bekerjanya? Ketika si coil ini diberi tegangan atau diberi arus. Dari mana? Itu dari alternator sini. Masuk sini kan? Masuk, kita akan mengenergize daripada coil yang ada di preloop relay. Ketika arus mengalir ke solenoid ini, maka si plat ini akan naik ke atas menghubungkan antara RD2 dan RD4. Alhasil, ketika ada arus yang mengalir dari RD2 ke RD4, preloop motor akan bekerja. Ya. Ketika pressurnya sudah mencapai 0,4 PSI atau waktu 17 detik, maka ini akan turun kembali. Ya, sehingga preloop relay itu tidak, preloop pumpnya akan berhenti bekerja. Nah, ini untuk komponen-komponen output yang ada pada sistem kontrol engine. Mudah-mudahan setelah kita membahas atau mempelajari sistem engine control system dengan 4 bagian. Yang pertama ada input, ada sistem kontrol itu sendiri, input device, di mana input device ada switch dan ada sensor, dan ada yang terakhir yaitu komponen-komponen output. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!